Yang bikin deg-degan ya Pak, sampai geter. Kusen-kusen kita tuh geter guys. Bapak kita Jawara sini. Mas bisa tolong dikecilin nggak? Tips juga buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama kepada tetangganya yang menjengkelkan, sebaiknya Thinking, speaking, feeling, acting, tip of the truth. jadi sudah kesekian kalinya kita tegur tetangga kita ya teman-teman. Kita punya tetangga steam mobil ya, usaha steam mobil, steam cuci motor mobil gitu. Terus dia sering banget nyetel musik gede-gede pakai sound system. Tuh pakai musiknya musik DJ lagi ya kan, musik ajeb-ajeb gitu. Yang bikin deg-degan ya Pak, Sampai geter. Kusen-kusen kita tuh geter guys. Tembok kita bergetar gitu. Dan kita kan punya bayi nih kebetulan ya. Nah, pertama itu sering banget ditegur sama bapak kita ya, Mam ya. Sama mertuaku tuh sering banget ditegur. Bapak kita Jawara sini. Bukan Jawara, orang paling lama lah istilahnya tinggal di sini. Terus kirain ini berumur-umur ya, mertuaku tuh kalau sekali negor orang tuh langsung Takut. langsung respect, langsung takut. Dan besok gak diulangin. Nah ini baru kali ini dia ngulangin coy. Langsung gitu ya. Berkali-kali ditegur sampai mertuaku tuh sampai teriak-teriak coy. Pernah ya Pak, suatu ketika dia tuh bener-bener geram sampai disamperin terus diomelin, dibawa teriak-teriak, dibawa golok. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tetangga itu meledek guys. Pas udah masuk mertuaku malah diledekin. Gayanya yang tadi ngomelin malah dicandaan buat mereka gitu. Dengeran tuh sama mertuaku, disamperin. Kamu ngadek saya? Sampai tuh golok masih dipegang. Kurang ajar banget ya, bla 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 bla. Oh, kayaknya habis dah gitu. Tapi diam aja sih. Tapi dengan mukanya gimana? Diam mukanya lah pokoknya sebel Ngeselin dah. lah. Ngeselin. Terus akhirnya sampai mertuaku tuh capek sendiri. Sampai capek tuh kayak Wah capek lah gue teriak-teriak mulu, gue udah tua ngomel-ngomelin gitu. Akhirnya sekarang kita nih generasinya yang turun tangan. Pertama Amam Sama aku guys, jadi udah kesel banget nih. Aku tuh emang paling gak bisa denger musik kenceng. Itu tuh langsung deg-degan gitu kan. Udah gitu udah malam ya Pap ya? malam. Hitungan nih udah malam lah, jam lah. setengah 9. Dan emang kita tuh biasa tidur jam 9 kan. Keganggu banget dong denger kayak gitu. Aku keluar. Mas, mau kecilin dong. Gitu. Pertama itu masih dari pagar ya. Ya, ada dia dari di luar pagar, ya. Udah tuh dikecilin. Oke. Besok-besoknya begitu lagi. Nih udah gondok banget nih ya hati. Samperin, aku omelin dong. Sebenarnya sih nggak ngomel ya Pap awalnya. Aku cuma ngasih tahu. Mas bisa tolong dikecilin nggak? Saya punya bayi. Mau dikecilin nggak? Ingat saya tidak melarang, tapi tolong tahu diri. Yang kecil aja suaranya. Lebih begitu. Kurang lebih gitulah. Emangnya ini setim mobil apa tempat dugem? Sampai aku gituin kan. Iya Bu, iya. Jawab padahal. Dia jawab gitu Jawab kan. padahal. Ya udah, ingat saya cuma ngingetin, Aku bilang gitu. bukannya ngelarang, tapi tahu diri. Gitu. Udah masuklah aku ngedenger guys, dia ngeledekin aku gitu. Aku nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya Diulangin dia lah ya apa yang Amam tadi bicara Iya, tegur sampein, itu yang sampein tadi. yang aku omelin ke dia balas buat tapi jadi bahan ledek. candaan buat grup mereka gitu, maksudnya di antara mereka gitu. Banyak sih orangnya ya Pap ya. Ada 4 apa 5 gitu. Nah udah oke. Udah nih gondok banget rasanya, pengen ngomel lagi tapi capek gitu kan, maksudnya ya udah malam gitu, takut darah tinggi juga gitu. Nah berapa malam kemudian bunyi lagi nih, jeduk. Aku keluar dong, ternyata itu angkot mau nyuci. Aku udah kesel, bodo amat istilahnya, siapapun itu manusianya. Aku teriak kan dari pagar, gitu, matiin tuh sama dia. Besoknya lagi ketemu sama si tukang angkot itu, dia paham. Ibu, Pak, mau keluar. Gitu, kalau kita mau keluar ada dia gitu. Nah mulai dari situ dia nggak pernah datang lagi tuh. Akhirnya yang manusia bader ini tetap nyetel. Cuci mobilnya. Yang nyuci mobilnya tetap nyetel lagi. Sampai suami aku kesel,
dateng duduk di sampingnya gitu Nah kan. sebelum ini terjadi, ini pertama aku negor nih, Mas, tolong kecilin. dikecilin tuh musik. Tapi apa yang terjadi ya setelah itu? Baru masuk buka pintu nih, baru negor dia, minta kecilin. Baru masuk buka pintu, Masuk ke rumah. gede lagi musiknya, digedein. Aduh, kesel banget nih rasanya, pengen caci maki, pengen nonjok, pengen mukul, udah kasar banget deh. Tapi pikir, jangan sampai bertengkar lah. Coba pakai yang bener-bener realistis lah gitu. gitu. Pakai logika Pakai lah logika. kita apain nih. Oh mungkin dia nggak kedengeran musiknya segitu. Aku keluar, atau dia tuh di situ ada dua tukang cuci mobil saat itu, karena yang satu lagi nyuci mobil, yang satu lagi nganggur. Nah yang nganggur nih yang nyetel nih. Aku duduk di samping dia ada sound system yang dinyalain dengan handphone musiknya. Aku duduk, Ini gede banget, Mas. Kecilin. di sini dikecilin sama dia. Kecil banget. Aku bilang Gede dikit. gede, kegedean, agak kegedean tuh. Aku bilang Kecilin dikit lagi. Nah, segini kedengeran nggak? aku bilang gitu. Aku kasih validasi ke dia. Kamu denger nggak nih musik? Dengar. Ya udah, segini ya, jangan kenceng lagi. Udah selesai, sampai buka pintu masih kecil ya. Nah, besoknya dia nggak nyalain, besok lusanya dia nyalain. Malam-malam lagi, dari jam 8 malam sampai jam setengah 10 malam. Bayangin itu jam tidur ya anak-anak ya kan ya. Pas banget di samping itu berisik banget. Aku udah kesel banget, aku WA RT, grup RT ya. Ini grup ya, bukan Pak RT-nya lagi, grupnya. Aku langsung Jadi banyak orang di situ ya. di situ ada banyak orang, tapi ternyata sih tukang cuci mobil ini nggak ada di grup itu, tapi ada owner yang punya rumahnya kan. Tukang cuci mobil ini kan kontrak, tapi ada ownernya. Mungkin owner ini juga nggak baca grup ya. Tapi direspon, aku bilang pokoknya gini, Pak RT, orang sebelah udah berkali-kali kami tegur untuk tidak menyalakan musiknya besar-besar karena sampai terdengar di dalam rumah kami gitu. Sampai mertua saya udah negor, istri saya udah negor, saya udah negor, tapi nggak ada perubahan. akhirnya Pak RT balas, oke nanti besok saya tegur. Bener dong, alhamdulillah tuh Pak RT-nya datang negor langsung. Nggak tahu ya kurang lebih gimana ngomel, karena waktu itu aku nggak ada, aku lagi di luar. Tiba-tiba tuh tukang cuci mobil Datang nyamperin minta maaf. Dia bilang ini mungkin bisa dibilang apa ya, leader tukang cuci mobilnya ya, bisa dibilang ibarat kata mandornya lah, langsung minta maaf. Oke, selesai tuh ya kan, dia minta maaf, dia bilang Anak-anak tuh udah dikasih tahu jangan nyalain musik lagi. dan tahu apa yang terjadi 3 hari kemudian dia setel lagi. Itu udah lapor RT loh, itu udah tingkat tertinggi lapor RT, masih harus lapor Babinsa gitu istilahnya. Aduh, Ini nggak udah ngerti nih, lagi. lanjut ya. Nah nih 3 hari kemudian nih lanjut. Ntar lo, sebelumnya yang pas aku ngomel itu, aku sempet ngancem. Aku bilang, Kalau kayak gini terus saya terganggu, saya akan lapor RT dan saya akan bawa polisi. tuh aku sampai ngomong kayak gitu ya. Tapi ya kayak ngomong sama tembok gitu, cuma dibalas Iya bu. gitu doang. Oke, akhirnya kita mewujudkan lah nih ancaman kita dengan mendatangkan Pak RT. Nah, aku WA lagi dong. Tolong dong kasih tahu nih, masih aja nyetel musik yang kencang. Kasihan nih si bayi. Gitu kan. Gak lama kemudian Pak RT datang bawa satpam. Yo, security ya. Nemuin kita di depan pagar gitu. Nah, di pagar itu aku sambil curhat istilahnya, tapi dengan suara yang kenceng. Biar dia Mereka lagi nyuci mobil tuh, lagi ada kerjaan sambil nyuci mobil, tapi aku yakin sih dia denger gitu. Aku ngomong kenceng-kenceng, aku bilang, Gak tahu, bener-bener gak bisa dibilangin manusia-manusia itu. aku bilang gitu kan. Udah dikasih tahu ini tempat cuci mobil apa tempat dugem. Aku bilang gitu. Pokoknya aku teriak-teriak sekenceng-kencengnya di situ sampai Pak RT ngomong, oke, kalau sampai masih begini lagi, rekam seberapa kenceng dia nyetel musik, Jam berapa? jam berapanya kasih tahu, itu buat laporan ke Babinsar. Binsar. Jadi nanti Babinsar yang datang. Jadi gitu. Babinsa ya. Babinsa itu keamanan kepolisian setiap kelurahan. Setiap kelurahan tuh ada Babinsa. Nah, itu dia. Mau Sampai diteruskan. diancam kayak gitu gitu kan. Ya, ini sih udah hari keberapa ya, Pak? Belum Ini dengar hari lagi sih kita. Ini setelah kejadian tadi didatang security itu, ini hari keempat ya, hari Sempat ya. keempat. Nah, Sampai semoga saat aja ini masih aman sih. Cuma sebenarnya kalau kita boleh cerita, bukan cuma itu doang loh kita negor ya. Setiap hari itu kita bisa negor, tapi cuma tolong kecilin mas gitu doang.
yang benar-benar epicnya yang tadi kita ceritain. Nah, jadi kalau kalian penasaran nih sama kelanjutannya kayak gimana, jangan lupa di subscribe dan tonton sampai habis. Pokoknya jangan ada yang di skip-skip, nanti kita ceritain lagi. Dan tips juga buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama kepada tetangganya yang menjengkelkan, sebaiknya lapor RT. Itu udah paling the best. Tapi semoga aja RT kalian itu punya inisiatif untuk melaksanakan tugasnya ya. Ya, jadi benar-benar terima laporan, kerja yang benar gitu. Pokoknya buat kalian yang punya pengalaman yang sama atau ya pokoknya mungkin kalian punya tips-tips lain, kasih tahu kita di komen ya. Iya. Bye. Thanks for watching.